Halo guys, kali ini kita akan membahas salah satu risiko yang ada di mata kuliah manajemen risiko nih. Nah, judul yang kita ambil kali ini adalah risiko pengiriman barang dari Eropa ke Asia melalui jalur laut via terusan Suez. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini kita ada dari CNBC dengan judul "Melihat Kapal Nyangkut di Terusan Suez yang Bikin Heboh". Kenapa kita ambil berita ini? Karena ini sangat masuk dengan materi yang sedang dijelaskan pada perkuliahan kali ini. Oke, selanjutnya ada bagian penetapan konteks. Nah, di sini dalam penetapan konteks ada 4 poin. Yang pertama yaitu jenis kapal. Ada container vessel atau kapal peti kemas. Yang kedua ada usia kapal yang tidak boleh lebih dari 25 tahun. Lalu yang ketiga rute pelayaran, dan yang keempat adalah negara asal. Nah, selanjutnya juga ada faktor internal nih. Yang pertama yaitu ada pelayanan tenaga kerja, yang kedua ada kondisi kapal, yang ketiga kualitas kontainer, yang keempat juga ada pemilihan rute pengiriman, yang kelima ada komunikasi dan koordinasi, yang keenam juga ada asuransi. Yang selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama ada kelalaian tenaga kerja, yang kedua kondisi kapal, yang ketiga kualitas kontainer, dan yang terakhir pemilihan rute pengiriman. Lalu selanjutnya identifikasi resiko. Yang pertama ada perompakan atau pencurian, yang kedua kecelakaan kapal selama pengiriman, yang ketiga kerusakan atau kerugian selama pengiriman, dan yang terakhir keterlambatan atau pembatalan dalam pengiriman. Nah, setelah poin-poin tersebut, kita juga analisis nih resikonya. Yang pertama ada keterlambatan atau pembatalan pengiriman, lalu kerusakan atau kerugian selama pengiriman barang, yang ketiga kecelakaan kapal selama pengiriman. Hal-hal tersebut dibagi menjadi yang pertama resiko tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya kita bahas dari bagian keterlambatan nih. Yang pertama disebabkan oleh rute yang padat atau jalur yang sempit. Yang kedua juga ada antrian yang padat. Yang ketiga ada perubahan regulasi yang menyebabkan keterlambatan atau pembatalan dari pengiriman tersebut. Oke, selanjutnya juga kita akan membahas dari kerusakan atau kerugian selama pengiriman barang dan perompakan. Nah, dia ini masuk dalam risiko sedang dan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional dan rute yang beragam. Nah, selanjutnya ada kecelakaan kapal selama pengiriman. Meskipun dia termasuk resiko yang rendah, tetapi berikut adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama, jumlah dan kondisi barang, dan dua, kondisi iklim dan cuaca. Ini ada evaluasi resiko. Yang pertama ada keterlambatan atau pembatalan jadwal pengiriman. Lalu yang kedua ada perampokan atau pencurian. Lalu yang ketiga ada kerusakan atau kerugian selama pengiriman. Dan yang terakhir ada kecelakaan kapal selama proses pengiriman. Itu semua kita urutkan sesuai dengan evaluasi resiko yang mungkin besar terjadi. Dan mitigasi resiko. Poin pertama, manajemen waktu. 2. Menghindari cuaca ekstrim atau memperhatikan perubahan iklim. 3. Asuransi yang memadai. 4. Maintenance kapal secara berkala. 5. Pemilihan rute yang tepat. Dan yang keenam, memilih jenis kapal yang relevan dengan jenis dan ukuran barang. Oke, Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.